Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonifasius Samuel Embiri dengan NIM 2024-65024. Saya sebagai mahasiswa semester 4 dari jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Papua. Sini saya akan membawakan materi saya, namun sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Bapak Joshua Josen Alexander Limbong, Eskom Mkom. Bapak, terima kasih atas bimbingan dan materi yang telah diberikan selama ini untuk saya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja saya untuk tugas studi kasus aplikasi perpustakaan menggunakan konsep PBO atau Object Oriented Programming dengan bahasa yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman Python. Dalam program ini saya menerapkan prinsip utama PBO di mana kita membungkus data dan fungsi ke dalam sebuah cetakan yang disebut kelas. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam VS Code untuk melihat codingan yang sudah saya buat. Baik, jadi di sini ini adalah codingan perpustakaan buku yang sudah saya buat. Jadi sini saya akan menjelaskan mulai dari awal, dimana kita bisa melihat di bagian atas ini. Nah, di sini saya membuat kelas bernama buku sebagai blueprint. Nah, di dalamnya terdapat konstruktor init, dimana init sendiri berfungsi untuk menginisialisasi atribut seperti judul buku, penulis, kemudian tahun terbit, dan status default yaitu tersedia. Kemudian sini juga saya menyediakan dua metode, yaitu metode tampilkan info, kemudian metode pinjam buku. Nah, metode tampilkan info ini dia bertugas untuk mencetak data secara rapi dan teratur. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu pinjam buku, di mana dia bertugas untuk mengubah status buku menjadi logika kondisional. Nah, selanjutnya saya melakukan instansiasi dengan membuat 5 objek buku bertema manga Jepang, yaitu yang pertama ada manga One Piece sampai yang kelima yaitu manga Kanshoumen. Nah, untuk kelima objek ini jadi saya menyimpan kelima objek ini ke dalam sebuah list bernama perpustakaan. Nah, kemudian setelah itu saya menggunakan perulangan for loop untuk memanggil metode yang tadi yaitu tampilkan info dari setiap objek buku, mulai dari objek buku 1 hingga buku kelima. Nah, kemudian saya melakukan simulasi peminjaman pada buku ketiga, yaitu pada indeks kedua, di mana ketika program dijalankan kita akan melihat status buku tersebut berubah dari tersedia menjadi dipinjam. Baik, saya akan coba untuk menjalankan programnya dan kita akan lihat sama-sama. Baik, di sini kita bisa melihat di mana buku yang terpinjam, di mana awalnya di sini ada daftar buku 1 sampai ke 5. Kemudian dengan status awalnya sebelum dipinjam yaitu tersedia. Kemudian kita melihat di sini setelah saya menggunakan simulasi peminjaman pada buku ketiga. Nah, di sini program pun berubah menjadi status yang awalnya tersedia kini statusnya berubah menjadi dipinjam. Kita bisa melihat di sini statusnya dipinjam setelah saya memasukkan tadi
Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana program ini atau metode yang kita gunakan untuk program ini adalah dia membuktikan bahwa logika pemrograman berorientasi objek ini berjalan dengan benar, di mana kita membuat awalnya dari menerapkan konstruktor, kemudian penggunaan untuk metode, hingga bagian terakhir kita mau membuat for loop untuk perulangan di sini berhasil ya. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman sejauh ini materi yang saya sampaikan saya rasa cukup untuk penjelasan singkat mengenai aplikasi perpustakaan menggunakan konsep PBO dan OOP. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup dengan salam ucapan terima kasih kepada kita semua. Biarlah materi ini menjadi materi yang bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.